Bab 886 Teknik Kehendak. Sebuah cahaya melonjak di tanah merah ini, sangat menghilangkan kegelapan saat Kaisar Formasi Langit dengan santai melambaikan tangannya di atas dasar batu kuno, menekan kehendak yang menakutkan dari pasukan batu. Menyaksikan pemandangan ini, bahkan Mu Chen dan Zantai Liuli terkejut tanpa henti, sebelum mereka merasa sangat lega. Karena siluet itu bisa dengan santai memerintahkan kehendak pertempuran pasukan batu, maka tidak ada keraguan dalam identitasnya. Setelah Kaisar Formasi Langit menyatakan identitasnya, dia menyapu tatapan lembutnya ke wilayah ini. Pemandangannya masih tetap sama, meskipun sudah bertahun-tahun. Tapi dia tahu bahwa ada perubahan besar di dunia seribu dewa saat ini. Tatapan Kaisar Formasi Langit berhenti pada pasukan batu di bawah pada akhirnya dengan kilatan kesedihan di wajahnya. Saat itu, karena mereka telah membantunya menekan roh jahat di tubuhnya, pasukan batu rela membantu tubuh mereka menjadi patung dan tetap berada di sini untuk selamanya. Mu Chen dan Zantai Liuli bertukar pandang tetapi mereka tidak berani mengganggu Kaisar Formasi Langit, yang masih mengenang kesedihan. Itu karena mereka tahu bahwa yang terakhir hanyalah roh yang tersisa. Jika mereka membuatnya marah dan membuatnya menghilang, maka upaya yang mereka lakukan untuk datang ke sini akan sia-sia. Untungnya, Kaisar Formasi Langit tidak berada dalam kondisi seperti itu terlalu lama. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan tersenyum ke arah Mu Chen dan Zantai Liuli. Kalian berdua masih sangat muda tapi kalian bisa sampai di sini dan berhasil membunuh roh jahat, aku agak terkejut. Junior ini beruntung bisa mengambil segel pertempuran yang ditinggalkan oleh senior, jadi aku bisa mengaktifkan formasi pertempuran yang ditinggalkan senior. Jika tidak, hanya dengan kekuatan kita berdua, bagaimana kita bisa melawan roh jahat? Zantai Liuli mengulurkan tangannya ke arah sebuah bongkahan batu yang hancur. Itu adalah sisa-sisa segel batu yang telah dia ledakan. Kaisar Formasi Langit mengangkat tangannya saat pecahan batu itu jatuh ke tangan Zantai Liuli. Dia melihatnya sebelum tersenyum. Jadi ini adalah segel batu pertempuran yang kutinggalkan saat itu. Kamu, gadis, agak ditakdirkan bersamaku. Mendengar kata-katanya, mata Zantai Liuli bersinar dengan kegembiraan saat dia melirik Mu Chen. Senior, jika bukan karena bantuannya untuk menahan roh jahat kali ini, aku mungkin tidak akan bisa membangunkanmu. Ketika Mu Chen mendengar bahwa Zantai Liuli benar-benar mengucapkan sepatah kata pun untuknya, dia tertegun sebelum menganggukkan kepalanya ke arah yang terakhir untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang terakhir tidak serakah dan tidak mengambil semua upaya untuk dirinya sendiri. Tindakannya membuatnya meningkatkan perasaannya yang baik untuknya. Karakter Zantai Liuli ini jauh lebih baik daripada Xiao Tian, dia jelas merupakan orang yang layak untuk diajak berinteraksi. Kaisar Formasi Langit tertawa, lalu berkata dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya, meskipun saya sedang tidur, saya tahu semua yang telah terjadi. Jika Anda mengambil semua pujian untuk diri Anda sendiri, mungkin saya akan membenci Anda. Tawanya mengandung kekaguman. Jelas, tindakan Zantai Liuli yang tidak disengaja telah mendapatkan poin yang menguntungkan darinya. Zantai Liuli dan Mu Chen saling bertukar pandang dan yang pertama dalam hati menepuk dadanya yang besar, bersukacita, dan bahkan membuat Mu Chen tersenyum. Menghapus identitas komandannya, dia hanyalah seorang wanita yang sedikit lebih tua darinya. Aku adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Karena kalian bisa sampai di sini, itu berarti kita sudah ditakdirkan. Meskipun menurut aturan, warisan Battle Formation Master hanya bisa diwariskan pada satu orang, karena aku akan menghilang, semua aturan ini tidak berlaku. Kaisar Formasi Langit perlahan berkata. Mu Chen dan Zantai Liuli bersukacita di dalam hati mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan mengapa informasi mengenai Master Formasi Pertempuran sangat langka. Ternyata mereka hanya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalian berdua memiliki bakat yang cukup bagus dalam Battle Wheel, anakan yang cukup bagus dengan kualifikasi untuk menjadi Master Formasi Pertempuran, kata Kaisar Formasi Langit, yang membuat kegembiraan melonjak di wajah Mu Chen dan Zantai Liuli. Melalui liku-liku, bukankah mereka mengincar informasi Master Formasi Pertempuran dengan memasuki reruntuhan kematian meskipun ada bahaya? Master Formasi Pertempuran lahir dari Master Arai Spiritual. Tapi karena fakta bahwa mereka berada di jalur yang berbeda. Seorang Master Arai Spiritual mengendalikan energi langit dan bumi, sementara Master Formasi Pertempuran mengandalkan kekuatan tenaga. Suara tua Kaisar Formasi Langit perlahan-lahan terdengar di wilayah gelap ini dengan Mu Chen dan Zantai Liuli memperhatikan pidatonya. Mereka tidak berani mengendur dari bagian manapun karena informasi apapun yang terkait dengan Master Formasi Pertempuran terlalu langka. Tapi persyaratan untuk menjadi Master Formasi Pertempuran sangat keras.
Jika ahli biasa memiliki kemauan yang sedikit lebih kuat, mereka dapat memerintahkan kehendak pertempuran dari sebuah pasukan. Tapi mereka memiliki batasan dan sulit bagi mereka untuk mengalahkan kuantitas. Mu Chen dan Zantai Liuli diam-diam menganggukkan kepala. Ada banyak yang bisa memerintahkan Battle Wheels, komandan dari berbagai pasukan bisa mencapainya. Tapi jumlah Battle Wheel yang bisa mereka kendalikan terbatas. Itu karena, ketika Battle Wheel mencapai batas tertentu, kehendak mereka tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Jika mereka memaksakan untuk mengendalikannya, mereka malah akan dilahap olehnya. Alasan di balik ini tidak sulit untuk ditebak. Itu hanya kehendak pertempuran yang lemah atau kuat. Kaisar Formasi Langit dengan samar berkata, dan energi kehendak berbeda dengan energi spiritual. Itu tidak berbentuk, tanpa bentuk. Itu adalah ilusi tanpa ada apa-apa di dalamnya. Sulit bagi orang biasa untuk bersentuhan dengannya. Secara umum, kekuatan kehendak mereka adalah sesuatu yang mereka bawa sejak lahir. Tapi terlepas dari bakat mereka, mustahil bagi mereka untuk memerintahkan kehendak pasukan yang berjumlah jutaan. Lalu, mengapa Battle Formation Masters bisa mengendalikan pasukan yang berjumlah 1 juta atau bahkan puluhan juta? Zantai Liuli tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kaisar Formasi Langit dengan ringan tersenyum. Itu karena seorang master formasi pertempuran dapat menumbuhkan kemauan mereka. Kembangkan kemauan. Mata Mu Chen dan Zantai Liuli praktis menyipit pada saat yang sama, dengan kemegahan atau ketidakpercayaan di wajah mereka. Hal yang misterius dan ilusi seperti kehendak juga bisa dibudidayakan. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang hal-hal seperti itu sebelumnya? Senior, bagaimana? Bagaimana kehendak bisa dikembangkan? Zantai Liuli bertanya dengan tidak percaya. Wasiat adalah ilusi dan tanpa bentuk yang tidak dapat dihubungi oleh para ahli biasa, apalagi mengolahnya. Bentuk kehidupan antara langit dan bumi bisa berkultivasi, jadi mengapa kehendak tidak bisa? Kaisar Formasi Langit melontarkan pertanyaan alih-alih menjawabnya. Zantai Liuli dan Mu Chen saling bertukar pandang dan mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa tersenyum pahit karena tidak percaya. Kaisar Formasi Langit adalah ahlinya, jadi dia secara alami adalah seorang ahli dalam bidang ini. Jadi, meskipun mereka merasa sulit untuk percaya, mereka hanya bisa menerima kenyataan. Bagi setiap master formasi pertempuran, metode untuk menumbuhkan kemauan mereka sangat berharga. Sejak zaman primordial, metode untuk mengembangkan kehendak sangat langka. Jika bukan karena mereka hanya memiliki seorang pewaris untuk setiap generasi, itu tidak akan diwariskan dengan mudah. Kaisar Formasi Langit melanjutkan. Mu Chen tidak bisa berkata-kata. Jadi warisan dari master formasi pertempuran ternyata tertutup rapat. Tidak heran mengapa setelah kesengsaraan di zaman primordial, jumlah master formasi pertempuran sangat kecil. Warisan mereka semua tertutup rapat, jadi sulit bagi mereka untuk tersebar luas pada akhirnya. Itu bukan alasan mengapa Battle Formation Master langka. Itu karena jalan untuk menumbuhkan kehendak sangat berbahaya. Jika kultivasi gagal, kehendak orang itu akan mengalami kekacauan dan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesadaran mereka. Oleh karena itu, jika mereka tidak menemukan orang yang cocok, mereka tidak akan dengan mudah mewariskan metode Siulian. Jika tidak, siapa yang bisa menerimanya jika satu demi satu orang meninggal setelah mewariskannya? Kaisar Formasi Langit menghela nafas dengan lembut. Dia pasti merasa masam di dalam hatinya karena sulitnya mewariskan metode master formasi pertempuran. Hal-hal seperti kehendak adalah ilusi, bahkan banyak kultivator merasa tidak terbiasa dengannya. Oleh karena itu, sebagian besar kehendak mereka dipertahankan pada kondisi paling awal. Jika mereka menderita luka parah dan mengakibatkan kesadaran mereka menjadi kacau, itu adalah harga yang akan membuat orang takut. Wajah Mu Chen dan Zantai Liuli berubah menjadi serius. Mereka pasti terkejut dengan betapa berbahayanya teknik kehendak itu. Lagi pula, jika itu adalah seni ilahi, tidak apa-apa jika mereka gagal. Tapi untuk teknik kehendak, tidak apa-apa jika mereka berhasil. Tapi jika mereka gagal, mereka akan direduksi menjadi orang yang terbelakang. Itu adalah sesuatu yang tidak semua orang berani untuk mengembangkannya. Tapi, di saat yang sama, ketika Mu Chen merasa takut di dalam hatinya, dia juga merasa agak luar biasa. Dunia seribu besar ini dipenuhi dengan segala macam misteri. Meskipun energi spiritual sangat penting, ada juga sosok luar biasa lainnya yang berhasil membuka saluran lain. Dan jika seseorang berhasil mencapai batas saluran tersebut, mereka tidak akan lebih lemah dari mereka yang berada di jalur energi spiritual. Hanya saja fokus mereka tidak sama. Saya telah memberi tahu kalian berdua risiko dari teknik kehendak. Apakah kalian masih mau melanjutkan? Kaisar Formasi Langit berkata sambil tersenyum. Zantai Liuli mengepalkan tinjunya sambil menganggukkan kepalanya dengan kuat.
Bakatnya dalam energi spiritual tidak luar biasa, jadi bahkan jika dia dengan pahit berkultivasi sepanjang hidupnya, sulit baginya untuk mendapatkan pencapaian apapun di bidang itu. Jadi jika dia ingin menjadi ahli sejati dengan kekuatan untuk melindungi klannya sendiri, dia harus berjalan ke jalur master formasi pertempuran. Mu Chen terdiam sejenak tetapi pada akhirnya, dia juga menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia menanggung banyak hal dan di masa depan, dia masih harus mengunjungi klan Dewa Luo dan klan misterius itu untuk menjemput ibunya. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mengunjungi tempat-tempat itu, jadi dia membutuhkan semua metode yang bisa dia dapatkan untuk menjadi lebih kuat. Keberanian yang luar biasa. Kaisar Formasi Langit tersenyum dan tampaknya agak puas dengan keberanian yang mereka berdua tunjukkan, lalu melanjutkan, karena itu masalahnya, maka izinkan aku menguji apakah kalian cocok dengan seni kehendakku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan 5 bola kristal terbang dari telapak tangannya. Kelima bola kristal itu masing-masing memiliki warna yang berbeda, tetapi semuanya memiliki kilau misterius yang memancar dari mereka. Tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli langsung tertarik pada mereka tanpa mengedipkan mata. Mungkin di dunia luar, kelima kristal ini sangat berharga sehingga mereka bahkan mungkin tidak dapat membelinya dengan jutaan tetes cairan spiritual berdaulat. Di antara 5 bola kristal ini, ada satu teknik kehendak lengkap yang saya tinggalkan. Adapun 4 lainnya yang tersisa, mereka tidak lengkap. Kalian berdua hanya perlu mendekatinya dengan kehendak kalian dan jika kalian cocok dengan mereka, kristal-kristal itu akan bersinar. Kaisar Formasi Langit memandang mereka berdua dan dengan lembut tersenyum, itu akan tergantung pada keberuntungan kalian untuk melihat apa yang akan kalian dapatkan, pada akhirnya. N. Bab 887 Teknik Visualisasi 9 Kesengsaraan Petir. 5 kristal melayang di hadapan mereka berdua dengan cahaya samar dan misterius yang dipancarkan darinya. Cahaya yang dipancarkan itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membuat orang terpesona dan terpana. Itu karena mereka mengetahui dengan jelas tentang harga benda-benda yang tersimpan di dalam kristal-kristal itu. Bahkan, kekuatan puncak di wilayah utara pun akan berebut untuk mendapatkan benda-benda itu. Meskipun tidak mudah untuk menempa Battle Formation Master, hal-hal ini setidaknya memberi mereka kesempatan untuk membina Battle Formation Master. Jika mereka benar-benar berhasil memeliharanya, maka mereka akan mendapat keuntungan besar darinya. Mata Mu Chen menatap kelima kristal itu sambil menjilat bibirnya. Dia dan Zantai Liuli saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di mata satu sama lain. Dekati mereka dengan kemauanmu. Kaisar Formasi Langit tersenyum sambil melanjutkan, kamu tidak bisa memaksakan diri untuk berkultivasi dalam teknik kehendak. Jika Anda tidak cocok dengannya, maka Anda tidak akan bisa berhasil bahkan jika Anda memilikinya. Jika Anda memaksakan diri, Anda malah akan menyebabkan diri Anda menderita cedera. Jadi jika Anda tidak ditakdirkan untuk itu, tinggalkan saja. Hati Mu Chen dan Zantai Liuli mengepal saat mereka merenungkan betapa sulitnya menjadi master formasi pertempuran. Belum lagi risiko dari teknik kehendak, mereka bahkan harus cocok dengannya. Tapi mereka berdua jelas tidak punya wewenang untuk berbicara dan hanya bisa menghirup seteguk udara dan perlahan-lahan menutup mata mereka. Hati mereka tenang dan kehendak yang tak berbentuk menyembur keluar. Penglihatannya telah berubah menjadi gelap dan dengan gerakan kehendaknya, Mu Chen merasakan 5 gumpalan cahaya muncul di hadapannya. Kelima gumpalan cahaya itu masing-masing memiliki warna yang berbeda, tetapi masing-masing memancarkan kilau misterius. Di antara kelima gumpalan cahaya itu, yang berada di tengah adalah yang paling menyilaukan. Jelas, kristal itu seharusnya adalah teknik kehendak yang ditinggalkan oleh Kaisar Pembentukan Langit, yang merupakan yang paling lengkap. Sebaliknya, 4 yang tersisa agak lebih gelap, lebih rendah dari yang di tengah. Tapi Mu Chen tidak terkejut dengan itu. Bagaimanapun, menurut Kaisar Formasi Langit, teknik kehendak di 4 kristal lainnya dikumpulkan olehnya dan bukan sesuatu yang menjadi miliknya. Kehendak Mu Chen berhenti di luar 5 kristal untuk beberapa saat, sebelum bergerak menuju kristal tengah. Karena ada versi lengkap dari teknik kehendak, tidak mungkin baginya untuk menyerah. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Jika dia cocok dengannya, maka dia bisa kembali dari perjalanan ini dengan hasil panen penuh. Kehendak Mu Chen menyapu dan dengan cepat mendekati kristal itu, sebelum melingkar di sekitarnya. Tetapi ketika kehendak Mu Chen melingkar di sekitarnya, tidak ada gerakan apapun dari kristal itu. Meskipun kilau yang dipancarkan darinya sedikit lebih terang, itu masih jauh dari kata cocok. Upaya Mu Chen untuk menyelesaikan teknik yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit segera gagal. Seolah-olah seember air dijatuhkan ke kepalanya, membuat hatinya menjadi dingin.
Meskipun dia tidak pernah merasa percaya diri, dia masih mengalami kemunduran ketika dia tidak cocok dengannya. Tapi kemunduran hanyalah kemunduran, Mu Chen bukanlah orang yang menyerah. Segera, dia tersenyum pahit dan menarik kembali keinginannya. Karena dia tidak cocok dengan teknik kehendak yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit, maka dia hanya bisa berusaha dengan yang lain. Ketika kehendak Mu Chen mundur, dia bisa merasakan kehendak lain mendekat. Itu jelas milik Zantai Liuli, karena dia juga merasakan pentingnya kristal itu. Kehendak Mu Chen merasakan kehendak Zantai Liuli melingkar di sekitar bola kristal dingin itu. Dengung. Bas. Tetapi tepat ketika kehendak Zantai Liuli melingkari bola kristal itu, Mu Chen langsung melihat cahaya yang kuat memancar darinya. Bola kristal yang tidak menunjukkan reaksi terhadap keinginan Mu Chen telah berubah menjadi matahari mini yang memancarkan kilau yang menyilaukan. Mu Chen tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan ini. Tapi dia masih agak optimis, hanya saja dia merasa sedikit tidak senang. Bola kristal terkutuk itu tidak bereaksi terhadapnya tetapi bereaksi begitu intens terhadap Zantai Liuli. Apakah itu lebih memilih wanita daripada pria? Ketika bola kristal itu memancarkan kilau yang menyilaukan, Zantai Liuli sangat bersemangat dan tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dia dengan penuh semangat membuka matanya dan melihat bola kristal itu dengan kemegahan di matanya. Aku berhasil. Zantai Liuli bergumam saat matanya sedikit memerah, dia sangat bersemangat saat ini. Bakatnya dalam energi spiritual tidak tinggi dan jika bukan karena sumber daya yang sangat besar dari paviliun ilahi, dia bahkan tidak akan bisa mencapai alam berdaulat kelas 4. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jalur energi spiritual tidak cocok baginya untuk menjadi kuat. Jadi hanya menjadi master formasi pertempuran yang bisa membuatnya menjadi kuat. Dia tidak bisa membayangkan betapa putus asanya dia jika satu-satunya jalan diblokir. Paviliun Ilahi menghancurkan klannya dan dengan paksa membawanya kembali ke Paviliun Ilahi karena mereka memperhatikan bakatnya dalam Battle Wheel. Tapi jika dia tidak bisa menjadi master formasi pertempuran, maka Paviliun Ilahi mungkin tidak akan meliriknya. Pada saat itu, dia dan klannya akan berada dalam bahaya. Tapi, untungnya, langit telah menutup semua pintu dan membiarkan sebuah jendela terbuka. Jalan terakhirnya yang mungkin akhirnya menyambutnya dengan tangan terbuka. Mu Chen juga membuka matanya dan menatap Zantai Liuli, yang matanya memerah karena kegembiraan. Dia tertegun sejenak, sebelum akhirnya terdiam. Sepertinya dia memiliki banyak cerita di balik siluetnya. Dia jelas membutuhkan teknik kehendak itu lebih dari dirinya. Saat dia memikirkan hal itu, jejak rasa kasihan yang Mu Chen rasakan di dalam hatinya telah menghilang. Meskipun menjadi master formasi pertempuran cukup bagus, itu bukan satu-satunya jalan bagi Mu Chen. Itu hanya memberinya lebih banyak kartu di lengan bajunya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi master formasi pertempuran, Mu Chen tidak akan merasa putus asa. Selain itu, karena teknik kehendak Kaisar Formasi Langit tidak cocok untuknya, itu tidak berarti teknik kehendak Kaisar Formasi Langit adalah satu-satunya untuknya. Sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan bersamaku. Kaisar Formasi Langit tersenyum ke arah Zantai Liuli dan tatapannya berubah menjadi lebih lembut. Terima kasih, senior. Zantai Liuli berkata dengan matanya yang memerah. Kaisar Formasi Langit melambaikan tangannya dan kristal itu terbang. Berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke tengah alis Zantai Liuli dan dengan cepat menghilang. Ketika bola kristal itu memasuki bagian tengah alis Zantai Liuli, sosoknya tersentak dan dia sedikit mengerutkan alisnya. Jelas, dia telah merasakan informasi tambahan dalam pikirannya saat ini. Saya telah menyegelnya dalam pikiran Anda dan Anda dapat melihatnya kapan saja Anda mau. Banyak pengalaman saya yang tertinggal di dalamnya, jadi Anda bisa belajar dari itu. Aku tidak bisa mengajarimu berdampingan, dan kamu harus menempuh jalan masa depanmu sendiri. Kaisar Formasi Langit dengan lembut berkata. Zantai Liuli membungkuk, terima kasih, guru. Dia telah mengubah bentuk sapaannya untuk Kaisar Formasi Langit dengan cerdas. Dari sudut pandang tertentu, dia adalah pewaris Kaisar Formasi Langit sekarang setelah dia mendapatkan warisannya. Haha. Mendengar bentuk sapaannya, Kaisar Formasi Langit tidak bisa menahan tawa sambil menganggukkan kepalanya, bagus. Aku tidak pernah berharap untuk memiliki pewaris sebelum aku mati. Saya berharap garis keturunan saya akan berkembang pesat di tangan Anda. Zantai Liuli dengan patuh menganggukkan kepalanya, tetapi tak lama kemudian, dia sedikit canggung dan menatap Mu Chen. Itu karena yang terakhir masih mempertahankan kuda-kuda dengan tangan di belakang punggung dan tidak mendapatkan apa-apa. Kaisar Formasi Langit memandang Mu Chen juga dan merenung sejenak. Ada 4 kristal yang tersisa. Mengapa Anda tidak mencoba dan melihat apakah Anda cocok dengan mereka? Ini semua saya dapatkan selama zaman primordial. Jangan berpikir bahwa saya hanya mengambilnya,
Teknik yang ada di dalam keempat kristal ini memiliki nama yang mengguncang bumi. Jika bukan karena mereka rusak, mereka pasti akan jauh melebihi teknik kehendak yang kutinggalkan. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertegun saat dia melihat keempat bola kristal yang tersisa dengan kaget. Dia awalnya mengira itu hanya barang biasa, dia tidak menyangka mereka memiliki asal-usul seperti itu. Rusak dan tidak selesai. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia tersenyum. Sepanjang perjalanannya ke sini, dia mendapatkan cukup banyak barang yang tidak lengkap. Tubuh abadi matahari besar yang telah dia kembangkan adalah versi yang kurang dari tubuh abadi primordial. Oleh karena itu, dia agak tertarik pada hal-hal yang belum selesai. Kalau begitu, izinkan saya mencobanya. Mu Chen mengendalikan keinginannya dan menutup matanya sekali lagi. Keinginannya menyapu dan menyelimuti keempat bola kristal itu. Baik Zantai Liuli dan Kaisar Formasi Langit memandang Mu Chen, merasakan kehendak yang terakhir menyelimuti empat kristal lainnya dan menunggu. Tapi itu hampir 1 menit dan tatapan mereka membeku. Itu karena mereka melihat cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari bola kristal yang terletak di ujung kiri. Bola kristal itu berwarna hitam, dengan kilat yang berkedip-kedip di atasnya dan suara guntur yang samar-samar. Kaisar Formasi Langit terkejut melihat tingkat kecocokan yang tinggi antara Mu Chen dan bola kristal itu. Tatapannya bersinar dengan sedikit keheranan di kedalaman matanya. Mu Chen juga membuka matanya pada saat ini dan melihat bola kristal itu dengan kaget. Dia melambaikan tangannya dan kristal itu terbang, lalu perlahan mendarat di tangannya. Mu Chen sempat ragu-ragu, sebelum menghancurkan kristal itu. Kilauan cahaya memasuki tubuhnya. Tubuh fisiknya merasakan sentakan, seolah-olah seseorang telah muncul dengan gemuruh guntur. Gelegar guntur bergema dengan kilat yang dengan cepat membentuk karakter kuno yang mengambang di depan matanya dan Mu Chen menyapu sekilas situasi saat ini. Teknik visualisasi kesengsaraan 9 petir. N. Bab 888 Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Teknik visualisasi kesengsaraan 9 petir. Mu Chen perlahan membuka matanya dengan gemuruh guntur yang masih menggelegar di benaknya, sebelum kata-kata kuno yang terbentuk dari petir tertanam kuat di benaknya. Meskipun dia belum melihat lebih dalam pada teknik visualisasi kesengsaraan 9 petir ini, dia merasakan tekanan hebat menyebar di benaknya karena suatu alasan. Teknik ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kecocokan yang tinggi dengannya. Ketika Mu Chen membuka matanya, Kaisar Formasi Langit telah melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi aneh. Senior, bolehkah saya menanyakan asal mula teknik visualisasi kesengsaraan 9 petir ini? Mu Chen bertanya karena penasaran. Menilai dari reaksi Kaisar Formasi Langit, teknik visualisasi ini sepertinya memiliki sejarah di baliknya. Teknik visualisasi kesengsaraan 9 petir ditinggalkan di zaman kuno oleh Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Kaisar Formasi Langit tersenyum. Meskipun suaranya masih agak tenang, Mu Chen bisa merasakan gelombang yang tidak normal ketika dia berbicara tentang Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan, yang tampaknya merupakan bentuk penghormatan. Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Mu Chen cukup terpesona dengan gelar yang mendominasi ini, tetapi dia segera memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Itu karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang senior ini, tetapi dia juga harus menjadi master formasi pertempuran, bukan? Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan adalah master formasi pertempuran yang bisa mencapai level 10 juta rune di zaman kuno. Kaisar Formasi Langit perlahan berkata. Tapi ketika dia berbicara tentang 10 juta rune, matanya dipenuhi dengan kerinduan. 10 juta rune. Tapi Mu Chen merasa pusing dengan kerinduan Kaisar Formasi Langit. Itu karena dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak terbiasa dengan istilah master formasi pertempuran. Apa arti 10 juta rune? Sepertinya kamu adalah anak anjing yang bahkan tidak berada di pijakan master formasi pertempuran. Melihat betapa bingungnya Mu Chen, Kaisar Formasi Langit sedikit terdiam dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena Anda bisa membentuk roh kehendak pertempuran, maka Anda juga harus mengetahui klasifikasi mereka yang berbeda, bukan? Mu Chen sejenak ragu-ragu saat dia menyelidiki, ini adalah jumlah rune, kan? Dia tidak memiliki pengetahuan tentang Battle Formation Masters. Bagaimanapun, dia hanya mengandalkan indranya untuk membentuk Spirit of Battle Wheel dari 5 pasukan. Tapi sepertinya semakin banyak rune yang ada pada roh kehendak pertempuran, semakin kuat itu. Kaisar Formasi Langit menganggukkan kepalanya, di antara master formasi pertempuran di zaman kuno, jumlah rune dikategorikan. Umumnya, kategorisasi ada dalam 4 tingkatan. 10.000 rune master formasi pertempuran, 100.000 rune master formasi pertempuran, 1.000.000 rune master formasi pertempuran dan 10 juta rune master formasi pertempuran.
Mendengar klasifikasi aneh itu, sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak. Master formasi pertempuran ini benar-benar malas bahkan memiliki klasifikasi kasar untuk level mereka. Tetapi meskipun kasar, itu sangat langsung ke titik di mana Mu Chen harus mengakui bahwa itu sangat jelas hanya dari namanya saja. Tapi jumlah rune di sini tidak menyiratkan total rune pada Spirits of Battle Wheel, tapi rune yang disempurnakan setelah menggabungkan semua Battle Wheels. Kaisar Formasi Langit menjelaskan. Mu Chen tertegun, sebelum ada kilatan di benaknya dan dia mengerti apa yang dia maksud. Ketika dia memerintahkan 5 pasukan sebelumnya, ada beberapa ribu rune pada masing-masing roh kehendak pertempuran. Jika mereka ditambahkan bersama-sama, dia akan mencapai 10.000. Tapi itu tidak berarti bahwa dia telah mencapai level Master Formasi Pertempuran 10.000 rune. Itu karena, kecuali dia bisa menggabungkan kehendak pertempuran dari 5 pasukan bersama-sama dan membentuk roh kehendak pertempuran baru, dan memiliki lebih dari 10.000 rune, hanya dengan begitu dia dapat dianggap sebagai Master Formasi Pertempuran 10.000 rune yang asli. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk menyempurnakan rune. Zantai Liuli dengan lembut berkata dari samping, aku memimpin pasukan Azure, yang berjumlah 30.000, tapi jumlah rune yang bisa aku perbaiki sekitar 9.000. Masih ada jarak untuk mencapai 10.000. Saat dia berbicara, Zantai Liuli menunjukkan rasa percaya diri di wajahnya sambil tersenyum. Tapi itu karena saya sengaja mengendalikannya. Setelah mencapai keberhasilan yang lebih rendah dari teknik visualisasi yang diberikan kepada saya oleh guru, mudah untuk mencapai level Master Formasi Pertempuran 10.000 rune. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya. Ketika dia memimpin pasukan 9 neter, yang berjumlah sekitar 5.000, dia bisa menyempurnakan sekitar 4.000 rune, sedangkan Zantai Liuli hanya bisa membentuk 9.000 rune dengan 30.000 pasukan Azure. Jadi, orang bisa melihat betapa sulitnya memurnikan rune ketika jumlahnya meningkat. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia bisa memimpin pasukan yang kuat seperti pasukan Azure, dia mungkin bisa memurnikan 10.000 rune. Alasan dia bisa merasakan itu mungkin karena dia adalah seorang master arai spiritual, dan kemauannya sedikit lebih kuat dari Zantai Liuli. Ada 2 poin yang berhubungan dengan pemurnian rune. Kuantitas dan kualitas pasukan, dan yang lainnya adalah kekuatan kemauan seseorang. Kaisar Formasi Langit terus menjelaskan kepada Mu Chen, yang tidak tahu apa-apa tentang master formasi pertempuran. Pasukan mewakili kehendak pertempuran, faktor penting untuk master formasi pertempuran dan kehendak pertempuran adalah dasar dari rune. Selain itu, kekuatan kehendak diwakili jika Anda bisa mengendalikan kehendak pertempuran mereka. Mu Chen mengangguk. Bagi seorang master formasi pertempuran, pasukan mereka seperti artefak ilahi dan kehendak mewakili energi artefak ilahi itu. Jika kehendak itu lebih kuat, itu berarti bahwa Divine Artifact akan dapat menampilkan kekuatan yang lebih kuat juga. Untuk seorang master formasi pertempuran, 10.000 rune adalah garis pemisah. Jika kau berhasil menyempurnakan Spirit of Battle Wheel dengan 10.000 rune, maka akan ada perubahan total pada kekuatannya. Itu karena, ketika roh kehendak pertempuran dapat memurnikan 10.000 rune, itu berarti itu telah mencapai keberhasilan yang lebih rendah dalam kehendak pertempuran. Pada saat itu, Battle Wheel akan mengalami evolusi menjadi Battle Cells. Battle Wheel menjadi Battle Cells. Mu Chen memiliki kebingungan tertulis di wajahnya, karena dia sangat tidak terbiasa dengan ini. Segel pertempuran adalah tingkat kontrol yang lebih tinggi terhadap kehendak pertempuran. Sama seperti seni ilahi dalam pengembangan energi spiritual, mampu melepaskan kekuatan kehendak pertempuran sepenuhnya. Secara alami, 10.000 rune mewakili garis bawah untuk meletakkan formasi pertempuran. Hanya dengan mencapai level itu, seseorang dapat menyusun formasi pertempuran yang dapat sangat meningkatkan kehendak pertempuran dan membentuknya menjadi berbagai cara untuk menyerang. Zantai Liuli berkata dari samping. Mu Chen berseru kaget, lalu menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah tahu bahwa Battle Wheels dapat digunakan dengan cara seperti itu. Hanya memikirkannya, cara dia sebelumnya dalam menggunakan Battle Wheel sangat kasar. Secara umum, ketika roh kehendak pertempuran membentuk 10.000 rune, itu bisa sebanding dengan para ahli alam berdaulat kelas 7. Dan jika mencapai 50.000 rune, bahkan seorang ahli alam berdaulat tingkat 8 akan takut, sedangkan 100.000 rune pertempuran dapat menghadapi seorang penguasa tingkat 9. Kaisar Formasi Langit dengan samar berkata. Mu Chen menyipitkan matanya dengan keterkejutan di dalam hatinya. Sebuah roh kehendak pertempuran dengan 100.000 rune benar-benar dapat menghadapi seorang penguasa kelas 9. Lalu, seberapa menakutkankah master formasi pertempuran sejuta rune? Apakah Kaisar Pertempuran Kesengsaraan 9 adalah eksistensi menakutkan yang dapat menghadapi seorang penguasa surgawi?
1.000.000 rune sebanding dengan penguasa bumi. Sementara roh kehendak pertempuran dari 10 juta rune adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dihadapi oleh penguasa surgawi secara langsung. Kekuatan menakutkan itu bahkan bisa memusnahkan alam bawah dengan jentikan jari. Kaisar Formasi Langit berbicara dengan ekspresi berat. Memusnahkan alam bawah. Hati Mu Chen bergetar. Saat itu, ketika dia memahami apa yang disebut jantung formasi pertempuran, pemandangan yang dia lihat tampak seperti Hydra berkepala 9 yang tak berujung dan masif yang memusnahkan alam bawah yang menampung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Mu Chen tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang dia memikirkannya lagi, Hydra berkepala 9 itu sepertinya dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dengan jumlah yang mungkin melebihi 10 juta. Aku tidak pernah menyangka Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan memiliki asal-usul yang begitu hebat. Mu Chen tersentak kagum. Keberadaan semacam itu jelas merupakan keberadaan puncak antara langit dan bumi, dia bisa dianggap sebagai pilar besar di dunia 1000 dewa. Sepertinya dia telah kehilangan kesempatan untuk diberikan dengan yang lain. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit, dia telah mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh keberadaan yang menakutkan. Tapi jangan berpuas diri setelah mendapatkannya. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir belum lengkap, itu hanya 4 metode kultivasi kesengsaraan. 5 lainnya sudah lama hilang. Namun meski begitu, jika Anda mampu mengolah keempat kesengsaraan tersebut, tidak sulit bagi Anda untuk memurnikan beberapa ratus ribu rune. Sedemikian rupa sehingga dengan kompatibilitas Anda bahkan mungkin bisa berhubungan dengan 1 juta rune. Kaisar Formasi Langit berkata, beberapa ratus ribu rune. Mendengar kata-katanya, meski merasa sedikit kasihan, Mu Chen tidak terlalu kecewa. Jika ada kesempatan di masa depan, dia bisa mencoba dan mengumpulkan 5 teknik budidaya kesengsaraan yang tersisa. Karena, menurut perkiraannya, sangat tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan 4 kesengsaraan awal dalam waktu singkat. Terima kasih telah mengarahkan saya, senior. Mu Chen dengan tulus menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Formasi Langit, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia tidak mendapatkan warisannya, Kaisar Formasi Langit masih membuka pintu Master Formasi Pertempuran untuknya dan bahkan memberinya kesempatan dengan potensi besar. Dengan demikian, dia merasa bersyukur di dalam hatinya. Kaisar Formasi Langit melambaikan tangannya. Kau juga telah berkontribusi agar aku bisa menemukan seorang penerus. Jadi wajar bagiku untuk memberimu kesempatan. Berbicara begitu banyak, wajah Kaisar Formasi Langit menjadi sedikit terpukul dan Mu Chen bisa merasakan kemegahan di mata mantan itu meredup. Dia tahu bahwa Kaisar Formasi Langit mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelum aku menghilang, izinkan aku memberi kalian berdua hadiah. Kaisar Formasi Langit memaksakan senyuman ke arah mereka berdua dan melambaikan tangannya, menyebabkan pasukan batu di bawah bergetar dan banyak siluet membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi cahaya abu-abu, dan jatuh ke tangan Kaisar Formasi Langit. Ada 2 papan catur di tangannya dengan pasukan batu yang terbentuk menjadi patung batu yang sangat indah di papan catur, yang tampak seperti bidak catur. Papan kehendak pertempuran ilahi, memang sangat berbahaya. Dengan lebih dari 10.000 pasukan batu, aku hanya berhasil membentuk pasukan catur yang hanya berjumlah 2.000. Kaisar Formasi Langit memandang patung-patung batu di 2 papan catur dan dengan lembut menghela nafas, sebelum menjentikannya ke Mu Chen dan Zantai Liuli. Papan kehendak pertempuran ilahi masing-masing memiliki 1000 pasukan batu. Jika Anda berada dalam bahaya, Anda dapat mengaktifkannya dan kehendak pertempuran mereka akan membantu Anda melewati krisis Anda. Tapi perlu diingat bahwa Anda hanya dapat menggunakannya sekali sebelum berubah menjadi abu. Wajah Mu Chen dan Zantai Liuli dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka dengan hati-hati menerima papan catur kuno itu sebelum membungkuk hormat kepada Kaisar Pembentukan Langit. Ketika mereka membungkuk, Kaisar Formasi Langit menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, lalu perlahan bersandar pada dasar batu saat kilau di matanya berubah menjadi gelap sebelum menghilang sama sekali. Ketika kilau di matanya benar-benar menghilang, tubuh Kaisar Formasi Langit mulai membatu, sebelum berubah menjadi patung batu yang diam-diam duduk di atas dasar batu. Ketika Mu Chen dan Zantai Liuli mengangkat kepala mereka melihat Kaisar Formasi Langit yang membatu. Mereka berdua dengan lembut menghela nafas, karena mereka tahu bahwa senior yang membuka pintu Master Formasi Pertempuran untuk mereka telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Bab 889 dikepung. Seiring dengan sisa kesadaran Kaisar Formasi Langit yang benar-benar menghilang dari dunia ini, cahaya redup dari langit sepertinya telah menembus ruang angkasa, yang secara bertahap menerangi area merah tua ini.
Zantai Liuli memandangi Kaisar Formasi Langit yang membatu dengan mata merah, sebelum menghela nafas menahan sakit. Dia kemudian menatap Mu Chen dan dengan lembut berkata, ayo kita pergi juga. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit dalam perjalanan ke reruntuhan kematian ini, dia berhasil mendapatkan teknik visualisasi yang ditinggalkan oleh eksistensi yang lebih menakutkan, Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan, yang membuatnya puas. Terlepas dari apapun, dia akhirnya tahu bagaimana menjadi master formasi pertempuran yang sesungguhnya. Jadi dia cukup puas dengan hasil panennya dalam perjalanan ini. Zantai Liuli berbalik, tetapi tepat ketika dia akan pergi, tubuhnya membeku dan sedikit mengerutkan alisnya. Dia dengan lembut menggenggam tangannya dan sebuah cangkang batu muncul. Dia meletakkannya di dekat telinganya dan mendengarkan, sebelum wajahnya berubah drastis. Ada apa? Ketika Mu Chen melihat perubahan ekspresinya, wajahnya juga berubah. Ketika kita masuk ke sini, pasukan yang ditinggalkan oleh guruku berangsur-angsur runtuh dan semua pasukan saat ini merebut aura asal jatuh. Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit telah bergabung bersama untuk menghadapi domain Great Havenlaw. Zantai Liuli perlahan berkata, apa? Mendengar kata-katanya, wajah Mu Chen langsung berubah dan aura membunuh melonjak di matanya. Orang-orang itu memang tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Karena 5 pasukan dari domain Great Havenlaw telah memasuki formasi pertempuran, mereka mungkin masih ada di sana saat ini. Tanpa kelima pasukan itu, domain Great Havenlaw mereka pasti akan jauh lebih lemah. Meskipun ada para raja, mereka harus berurusan dengan para ahli puncak dari Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit pada saat yang bersamaan. Nona Zantai, terlepas dari kerja sama kita di sini, kita akan menjadi musuh saat meninggalkan tempat ini. Jadi jangan salahkan aku saat itu. Tatapan tajam Mu Chen diarahkan ke Zantai Liuli dan dia berkata dengan suara serius. Saat Zantai Liuli memerintahkan pasukan Azurenya, itu adalah sesuatu yang bahkan akan ditakuti oleh Mu Chen. Jika mereka bertarung pada saat itu, mungkin tidak akan ada keringanan. Meskipun Mu Chen tidak ingin bertarung dengan Zantai Liuli, itu tidak bisa dihindari karena mereka berasal dari kubu yang berbeda. Zantai Liuli menatap Mu Chen, lalu matanya menunduk. Saya tidak memiliki perasaan bersyukur untuk Paviliun Ilahi. Jika bukan karena saya tidak punya pilihan, saya bahkan tidak ingin membantu mereka. Mu Chen tertegun saat dia melihat Zantai Liuli. Dia tidak menyangka yang terakhir tidak memiliki perasaan protektif terhadap Paviliun Ilahi. Klan saya awalnya adalah kekuatan biasa di tepi wilayah Paviliun Ilahi. Tapi masalah bakatku dalam Battle Wheel bocor, yang membuat Paviliun Ilahi mencoba membuatku bergabung dengan mereka. Tapi aku tidak mau menjadi salah satu dari Paviliun Ilahi, jadi aku menolaknya. Tapi kemudian, setengah bulan kemudian, ada sekelompok kekuatan misterius yang membantai mereka, menyebabkan banyak korban di klan saya, dan kami diselamatkan oleh Paviliun Ilahi pada akhirnya. Zantai Liuli berbicara dengan acuh tak acuh, tapi suaranya dingin. Selain itu, ketika dia berbicara tentang Paviliun Ilahi yang menyelamatkan mereka, tidak ada rasa terima kasih dalam suaranya. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih dingin. Mu Chen mengerutkan kening saat dia berkata, kekuatan misterius itu berasal dari Paviliun Ilahi. Haha. Mereka mengira rencana mereka sempurna, tapi tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan sepenuhnya di dunia ini. Zantai Liuli dengan dingin mencibir, ketika Paviliun Ilahi dengan paksa membawa klan saya ke Paviliun Ilahi, itu dilakukan atas nama perlindungan tetapi sebenarnya, itu untuk pengawasan. Mereka memaksaku untuk memimpin pasukan mereka dan adik perempuanku menderita luka parah akibat bencana itu, menyebabkan dia dalam keadaan koma. Hanya ramuan pemulih jiwa 9 surga dari Paviliun Ilahi yang bisa menyelamatkannya. Tapi Paviliun Ilahi tidak memberikannya padaku bahkan sampai sekarang, mereka jelas berniat untuk mengendalikanku dengan itu. Saat dia berbicara, Zantai Liuli mengepalkan tinjunya dengan erat dan tetesan darah merah menetes dari jari-jarinya, dengan wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Mu Chen terdiam, karena dia tidak menyangka Zantai Liuli akan menanggung cerita seperti itu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tampaknya memiliki status yang layak di Paviliun Ilahi, dia tidak terlalu dipercaya oleh mereka. Turut berduka cita, Mu Chen menghela nafas. Zantai Liuli menggelengkan kepalanya, lalu menekan emosi di dalam hatinya. Tapi jika saya bisa menjadi master formasi pertempuran di masa depan, mungkin Paviliun Ilahi akan benar-benar menghargai saya. Pada saat itu, aku yakin mereka tidak akan berani memperpanjang masalah ini lebih jauh. Meskipun saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Paviliun Ilahi, itu memang tempat yang baik yang memiliki sejumlah besar sumber daya yang diberikan kepada saya.
Selain itu, sumber daya sangat penting untuk menjadi master formasi pertempuran, jadi saya tidak keberatan menahannya dan menunggu sampai saya menjadi cukup kuat untuk menghancurkan paviliun ilahi sendiri. Wajah Zantai Liuli tertutup embun beku, yang bahkan membuat Mu Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Dia dalam hati menamparkan bibirnya. Membandingkan kekejaman, wanita secara alami lebih menakutkan daripada pria. Paviliun ilahi mungkin tidak pernah menyangka bahwa di bawah sumber daya mereka yang besar, mereka memelihara ular berbisa yang akan menggigit mereka kembali. Mu Chen merenung sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Saya tidak bermaksud bertengkar dengan Anda. Itu karena saya merasa bahwa bahkan dengan pasukan Azure, saya masih harus membayar harga yang mahal jika kita bertarung, dan saya tidak cukup bodoh untuk melakukannya." Zantai Liuli dengan ringan tersenyum. Mu Chen tertegun. Dengan dua faksi yang bertarung dan Zantai Liuli menjadi kekuatan yang tangguh di paviliun ilahi, akankah Fang Yi dan yang lainnya mengizinkannya untuk mencuci tangan dari pertempuran ini? Jika saya benar-benar baik-baik saja, maka mereka secara alami akan menginginkan saya untuk bergabung dalam pertarungan juga. Tapi bagaimana jika saya terluka? Zantai Liuli dengan licik tersenyum seperti rubah, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan dadanya sendiri. Uff! Seteguk darah keluar dari bibirnya yang kemerahan dan wajahnya menjadi jauh lebih pucat, mengejutkan Mu Chen sampai-sampai dia segera bangkit, tetapi dihentikan olehnya. Saya baik-baik saja, saya harus bertindak lebih realistis. Zantai Liuli tersenyum sambil mengacak-acak rambutnya, membuatnya terlihat agak menyedihkan. Aku akan keluar dulu dan mengklaim bahwa aku terluka parah olehmu. Lagi pula, aku tidak membawa pasukan Azure bersamaku dan dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa menghadapimu. Jadi saya tidak berpikir bahwa mereka akan mencurigai apapun. Mu Chen tertegun saat dia melihat ke arah Zantai Liuli. Tak lama kemudian, dia menghirup napas dalam-dalam dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Terima kasih untuk itu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membalas budi ini. Mu Chen tahu bahwa Zantai Liuli telah memberinya bantuan besar kali ini. Jika dia ikut serta dalam pertempuran, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti bisa menghalanginya. Pada saat itu, para raja harus menghadapi dua kekuatan dan secara alami akan menjadi lebih lemah jika dibandingkan, sehingga membuat mereka membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membantu. Bahkan jika aku tidak bertindak, tidak akan mudah bagi domain Great Haven Laumu untuk menghadapi paviliun ilahi dan istana mendalam langit. Jadi setelah kita keluar dari tempat ini, situasimu juga tidak akan lebih baik, kata Zantai Liuli. Mu Chen mengangguk dan tatapannya berubah tajam. Yakinlah. Aku khawatir bahkan Fang Yi dan yang lainnya tidak akan mampu melahap pesta ini dari domain Haven Lauku yang agung. Zantai Liuli tersenyum dengan bibirnya mengerucut. Noda darah di sudut bibirnya membuatnya terlihat lebih asmara tetapi dia tidak melanjutkan berbicara, dia melambaikan tangannya pada Mu Chen. Kalau begitu, ayo kita pindah. Menyelesaikan kata-katanya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Di belakangnya, Mu Chen diam-diam menunggu beberapa saat, sebelum mengeksekusi kecepatannya hingga batasnya dan dengan ganas mengejarnya. Mereka berdua melakukan perjalanan dan dengan cepat menuju pintu masuk. Ruang angkasa terdistorsi di lokasi itu, sebelum mereka berdua terbang seperti kilat. Dengan keluarnya mereka berdua dari tempat itu, ruang angkasa kembali tenang dan di masa depan, tidak akan ada lagi orang yang bisa memasuki tempat ini, karena tempat ini akan dihancurkan seiring berjalannya waktu. Wosh! Ketika Zantai Liuli dan Mu Chen terbang keluar dari ruang itu, ada teriakan pertempuran yang bergema dari segala arah saat Battle Wheels yang kejam melonjak di seluruh wilayah ini. Mereka berdua secara alami muncul dalam 4 formasi pertempuran spiritual, tetapi itu di ambang kehancuran, karena 4 roh kehendak pertempuran telah menghilang pada saat ini. Ketika dia muncul di sini, Mu Chen bisa melihat 5 pasukan dari domain Great Haven Lau dalam sekejap. Tanpa perintah Mu Chen, mereka tidak dapat membentuk roh kehendak pertempuran mereka dan juga tidak dapat menghancurkan formasi pertempuran di sini dan pergi. 2 formasi pertempuran lainnya, sebaliknya, kosong. Formasi pertempuran naga biru dan burung vermilion kosong dan Xiao Tian dan ketiga komandan telah menghilang, mereka jelas telah menghancurkan formasi pertempuran. Xiao Tian juga keluar. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya pada pemandangan ini. Melihat keluar dari formasi pertempuran, Mu Chen melihat semburan energi spiritual yang dahsyat dan banyak garis cahaya merobek cakrawala, lalu berbenturan bersama, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar karena pertempuran yang menakutkan. Samar-samar, Mu Chen bisa melihat banyak sosok dikelilingi dalam pertempuran yang kacau, yang jelas merupakan pesta domain Great Haven Lau.
Melihat pemandangan ini, tatapan Mu Chen langsung berubah menjadi dingin. Zantai Liuli juga telah melihat situasinya juga, sebelum melirik Mu Chen dengan kejam dan dengan cepat melarikan diri ke arah pasukan Azure. Pada saat yang sama, suaranya yang tajam, yang dipenuhi dengan kebencian, bergema di antara langit dan bumi. Mu Chen, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Suaranya yang tajam terdengar dengan kebencian, yang menyebabkan pertempuran yang sibuk di kejauhan membeku dan banyak tatapan segera ditembakkan, sebelum berfokus pada Mu Chen dengan teriakan yang bergema. Mu Chen benar-benar berhasil keluar. Dia bahkan melukai Zantai Liuli dari paviliun ilahi. Ketika Mu Chen mendengar teriakan itu, wajahnya menjadi dingin dan siluetnya bergerak. Dia langsung muncul dalam formasi pertempuran kura-kura hitam, dengan 5 pasukan dengan cemas menyaksikan para raja dikepung. Raja Mu. Ketika kelima pasukan melihat kedatangan Mu Chen, mereka langsung bersukacita, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Mu Chen dengan dingin menganggukkan kepalanya dan mengangkat tangannya dengan suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bergema. Aktifkan Battle Wheels-mu dan bantai jalan keluarmu. Bab 890 Dewa Pembantaian kembali. Gemuruh. Di tanah kegelapan ini, ada keributan besar dibandingkan sebelumnya. Pasukan zombie yang menghalangi masuknya berbagai kekuatan secara bertahap runtuh dengan pemusnahan roh jahat di Kaisar Pembentukan Langit. Ketika jumlah besar dari pasukan zombie itu runtuh, aura asal jatuh di tubuh mereka dilepaskan dan telah menyebar di antara langit dan bumi. Ketika berbagai kekuatan melihat pemandangan ini, mata mereka praktis memerah dalam sekejap dan tatapan mereka dipenuhi dengan keserakahan. Bagaimanapun, sebagian besar alasan mengapa mereka memasuki reruntuhan kematian adalah untuk memurnikan pelet asal jatuh. Dan mungkin ada berjuta-juta di sini, yang merupakan jumlah yang mengejutkan. Skala Valen Origin Pelet cukup untuk membuka segel perbendaharaan alam berdaulat bumi. Selama mereka bisa mendapatkannya, maka pasukan mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membuka segel setelah menemukan perbendaharaan alam berdaulat bumi. Oleh karena itu, bahkan kekuatan puncak wilayah utara seperti domain Great Havenlaw, Paviliun Ilahi, dan Istana Mendalam Langit tergoda oleh skala pelet asal jatuh ini. Kenyataannya sama seperti yang diharapkan. Ketika pasukan zombie berubah menjadi Valen Origin Aura yang menyebar di antara langit dan bumi, kekuatan puncak telah bertindak tanpa ragu-ragu dan mulai merebut Valen Origin Aura. Setelah mereka, berbagai kekuatan juga tidak mau ketinggalan dan bertindak dengan panik. Oleh karena itu, aliansi sementara yang sebelumnya mereka bentuk hancur di hadapan Aura Valen Origin yang masif. Meskipun aura asal-usul Valen sangat kuat, itu dengan cepat menipis di bawah persaingan 3 kekuatan puncak dan berbagai kekuatan lainnya. Setelah itu, pertempuran untuk perebutan telah benar-benar terjadi. Berbagai kekuatan telah mulai membantai satu sama lain untuk merebut aura asal jatuh. Meskipun ketiganya telah memulai dengan memilih para pendorong, menyingkirkan kekuatan yang lebih lemah, mustahil bagi 3 harimau ganas untuk berkumpul di satu wilayah. Oleh karena itu, ketiga harimau ganas ini secara bertahap saling bertempur satu sama lain. Namun, yang membuat orang lain terkejut adalah fakta bahwa di antara ketiga harimau tersebut, ada 2 harimau yang bergabung dan ingin mencabik-cabik harimau yang terasingkan. Tentu saja, domain Great Havenlaw yang dipilih. Itu karena, setelah membandingkan domain Great Havenlaw dengan 2 kekuatan puncak lainnya, mereka tidak diragukan lagi lebih lemah karena semua pasukan mereka telah diambil oleh Mu Chen. Dengan menghilangnya Mu Chen, tidak mungkin bagi pasukan untuk menerobos formasi pertempuran dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, domain Great Havenlaw menjadi yang lebih lemah. Namun meski kehilangan 5 pasukan, domain Great Havenlaw masih merupakan harimau yang ganas. Keenam raja semuanya adalah eksistensi alam berdaulat kelas 6 dan mereka dengan cepat menstabilkan situasi. Meskipun mereka dikelilingi oleh 2 kekuatan puncak lainnya, bukanlah tugas yang mudah bagi mereka untuk menghadapi 6 penguasa kelas 6. Gemuruh. Energi spiritual yang dahsyat menyebabkan langit dan bumi bergetar di tanah kegelapan ini saat dampak energi spiritual yang mengerikan menimbulkan malapetaka, yang secara langsung menyebabkan tanda besar di tanah. Boom, boom. Di langit, garis-garis cahaya berbenturan bersama, melepaskan serangan yang mengerikan dan setiap benturan akan menyebabkan ruang terdistorsi. Tapi wilayah ini jelas dikendalikan oleh Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit. Kedua kekuatan itu telah mengepung pasukan domain Great Havenlaw. Duk. Di atas langit, Naineter memiliki wajah dingin dengan pedang panjang berbulu hitam di tangannya berkobar dengan api ungu, menyebabkan ruang runtuh saat dia memaksa Jenderal Surgawi dari Istana Mendalam Langit kembali. Boom. Setelah memaksa Jenderal Surgawi itu, yang merupakan penguasa kelas 6, mundur, energi spiritual yang mengerikan bersiul dari belakangnya.
Raja Skycroak dari Paviliun Ilahi telah melemparkan tangan besinya dan energi spiritual terbentuk menjadi Skycroak besar, yang dengan ganas menerkam ke arah Nine Nether. Wajah Nine Nether menjadi dingin saat dia membentuk segel dan energi spiritual yang tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya, terbentuk menjadi burung 9 dunia bawah yang sangat besar. Nine Netherworld Bird mengepakkan sayapnya dan sebuah pedang yang membelah langit menebas ke bawah, berbenturan dengan Skycroak. Boom! Energi spiritual yang dahsyat meledak, menyebabkan retakan di angkasa dan keduanya terlempar ke belakang sebelum meletuskan energi spiritual mereka sendiri untuk menstabilkan diri. Wajah mereka berdua tampak serius. Aha! 9 Nether, kalian bisa berhenti melawan. Menghadapi Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit, kalian pasti dikalahkan. Jika kalian dengan patuh menyerahkan Valen Origin Pelet kalian, aku bisa membiarkan kalian pergi. Raja Skycroak menatap Nine Nether sambil tertawa. Ketika Skycroak Lord tertawa, Jenderal Surgawi, yang didorong mundur oleh Nine Nether, mendekat juga, mengapit Nine Nether di antara mereka. Menghadapi dua penguasa kelas 6, bahkan Nine Nether telah jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dengan dingin dia berkata, itu akan tergantung pada apakah kalian cukup berani untuk merebut pelet asal jatuh. Jika kalian ingin melahap domain Great Havenlaw kami, akan ada beberapa dari kalian yang akan tetap berada di sini untuk selamanya. Siapa di antara kalian yang bersedia bergabung denganku? Mendengar kata-kata Nine Nether, wajah penguasa Skycroak dan Jenderal Surgawi sedikit berubah. Meskipun Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit telah bergabung untuk menghadapi domain Great Havenlaw, mereka tetap waspada satu sama lain. Jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi cukup bodoh untuk membayar harga yang sangat mahal dan membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Karena mereka menjaga satu sama lain, situasi saat ini masih dalam situasi buntu, meskipun mereka bergabung. Haha, Raja 9 Nether benar, seseorang harus mengorbankan nyawa mereka jika mereka ingin mendapatkan keuntungan. Raja Pembelah Gunung, yang berurusan dengan dua penguasa kelas 6 yang paling kuat dari Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit, tertawa. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh dan niat membunuh dalam nadanya membuat hati kedua pasukan itu bergetar. Huff. Semuanya, jangan takut dengan mereka. Jika kita tidak bisa menghadapi mereka meskipun dua pasukan kita bergabung bersama, maka aku khawatir kita tidak akan bisa membenarkan diri kita sendiri kepada Master Pavilion. Di kejauhan, Fang Yi, yang mengawasi situasi ini, dengan dingin berteriak. Memang, Istana Mendalam Langit dengarkan, lakukan semuanya dengan mereka. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk pelet asal jatuh. Liu Yan dari Istana Mendalam Langit dengan dingin mencibir. Ketika para ahli dari Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba menganggukkan kepala dan melepaskan semua kekuatan mereka. Itu seperti angin kencang yang membumbung tinggi dari tubuh mereka. Ketika para raja melihat pemandangan ini, hati mereka sedikit tenggelam, sebelum mereka mengatupkan gigi. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga dalam situasi ini. Selama mereka berhasil menyeret ini sampai Mu Chen kembali dengan pasukan, kekuatan mereka akan meningkat dan pada saat itu, mereka akan dapat mengintimidasi Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit. Tepat ketika mereka akan habis-habisan, suara tajam tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, yang menyebabkan wajah berbagai kekuatan tiba-tiba berubah. Mu Chen, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jeritan tiba-tiba menyebabkan para ahli dari berbagai kekuatan tercengang, sebelum tiba-tiba menoleh ke arah formasi pertempuran yang compang camping. Mereka melihat siluet Zantai Liuli terbang dalam keadaan menyedihkan. Di belakangnya, pasukan Azure, yang awalnya memiliki keagungan yang mengesankan, sedikit panik karena keadaan menyedihkan Zantai Liuli dan tidak memiliki bantalan tirani seperti sebelumnya. Mu Chen. Para raja bersuka cita setelah mendengar kata-kata Zantai Liuli. Jelas, Mu Chen telah berhasil keluar. Orang itu sebenarnya tidak mati. Liu Yan memiliki ekspresi gelap saat dia mengatupkan giginya. Wajah Fang Yi juga sedikit gelap. Tapi untungnya, dia tahu betapa pentingnya Zantai Liuli, jadi dia segera pergi untuk menerimanya dan berkata dengan suara serius, apakah kamu baik-baik saja? Zantai Liuli menyeka noda darah dari sudut bibirnya sambil berkata dengan kebencian, Mu Chen yang terkutuk itu benar-benar merampas warisanku dan melukaiku. Warisan itu disita olehnya. Wajah Fang Yi berubah drastis. Dia dan saya masing-masing mendapatkan setengah dari warisan. Tatapan Zantai Liuli berkedip-kedip. Dia pasti tidak akan mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, yang akan menurunkan statusnya di Paviliun Ilahi, sehingga kehilangan banyak sumber daya. Mendengar kata-katanya, barulah Fang Yi merasa lega.
Dia kemudian berkata dengan seram, tidak apa-apa. Karena orang itu berani keluar, kita biarkan saja dia memuntahkan warisannya. Saat dia berbicara, tatapannya gelap melihat formasi pertempuran yang compang camping saat angin berdesing secara besar-besaran bergema dari arah itu dan 5 pasukan besar terbang seperti belalang. Itu adalah formasi yang menakjubkan. Di atas kelima pasukan tersebut terdapat siluet yang memiliki sepasang sayap emas di belakang punggungnya. Pupil hitamnya dipenuhi dengan hawa dingin yang telah melekat pada kelompok Fang Yi juga. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba menjatuhkannya saat teriakan yang penuh dengan niat membunuh bergema. 5 pasukan, perhatikan perintahku. Bertempur. Boom. Boundless Battle Wheel menyapu seperti gelombang kaki yang sangat besar di antara langit dan bumi dengan 5 roh Battle Wheel berdiri di belakang Mu Chen, bersama dengan tekanan Battle Wheel yang menakutkan yang menyebabkan wajah orang lain berubah. Di bawah 5 roh besar, Mu Chen seperti dewa pembantaian yang telah kembali dan bantalannya bahkan menyebabkan penguasa kelas 6, seperti Skycrow Lord, membeku. Untuk beberapa alasan, mereka merasa bahwa Mu Chen saat ini lebih berbahaya dari sebelumnya.